Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga bahagia dan semangat selalu. Alhamdulillah kembali lagi bertemu dalam mata kuliah logika. Kali ini kita akan mengulas tentang silogisme hipotetik dan silogisme disjungtif. Oke, kalau teman-teman masih ingat, minggu kemarin kita sudah membahas tentang silogisme kategorik, di mana silogisme kategorik itu berarti silogisme yang terdiri dari premis mayor dan premis minor yang kedua-duanya sama-sama terdiri dari proposisi kategorik. Nah, kalau menelisik dari yang contoh kemarin, kita menemukan rumus bahwa secara umum untuk menarik kesimpulan atau menarik konklusi dari silogisme kategorik adalah dengan menggunakan rumus AB kemudian CB sehingga kesimpulan atau konklusinya adalah CA. Begitu kira-kira. Ya. Kemudian di sini ya kita akan melanjutkan pada silogisme hipotetik dan silogisme disjungtif. Nah, sebagaimana istilah atau sebutan bagi silogisme ini tentu saja berpengaruh pula terhadap proposisi yang terkandung di dalamnya. Kalau silogisme hipotetik berarti silogisme yang mengandung proposisi hipotetik. Sementara silogisme disjungtif berarti silogisme yang mengandung proposisi disjungtif di dalamnya. Oke, kita akan mengulas lebih jauh mengenai silogisme hipotetik terlebih dahulu dan nanti dilanjutkan pada silogisme disjungtif. Yang pertama, silogisme hipotetik sesuai yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu ya sebuah pernyataan atau argumen ya, yang terdiri dari premis mayor dan premis minor seperti halnya silogisme yang lain yaitu silogisme kategorik. Namun yang membedakan adalah premis mayor dalam silogisme hipotetik itu berbentuk proposisi hipotetik yang salah satunya ditandai dengan kata jika dan maka atau ada syarat di dalamnya. Jadi sebuah hal akan terjadi jika ya ada sebab ada akibat. Dan premis minornya ini berupa proposisi kategori. Begitu. Jadi tetap karena membahas tentang silogisme di mana kemarin kita sudah mengulas silogisme itu harus terdiri dari minimal 2 proposisi. Nah, ini berarti ada premis mayor dan premis minor dan di dalamnya terdiri dari premis mayor merupakan sebuah proposisi hipotetik. Nah, di sini selanjutnya kita akan mengulas tentang silogisme hipotetik ya, 2 unsur yang terkandung dalam silogisme hipotetik khususnya yang terdapat dalam premis mayor. Nah, itu ada yang disebut dengan term antecedent ya, antecedent dan juga term konsekuen. Term antecedent itu sendiri merupakan term sebab biasanya yang melekat pada kata jika ya, jika atau bila. Sementara untuk term konsekuen ini merupakan term akibat yang diawali dengan kata maka atau biasanya juga tanpa menggunakan maka. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan masuk pada contoh. Di sini ragam tipe silogisme hipotetik. Yang pertama kita membahas bahwasanya premis minor ya, tipe pertama premis minor ini mengakui term antecedent. Jadi nanti ada 4 tipe silogisme hipotetik yang dapat kita ketahui bersama. Ya, apa sih yang membedakan antara satu tipe dengan tipe yang lain? Untuk yang pertama, premis minor itu mengakui adanya term antecedent. Term antecedent tadi masih ingat, term antecedent merupakan term sebab.
Nah, di sini untuk premis mayor, contoh P1 sebagai premis mayor, jika cuaca cerah, maka saya akan ke pantai. Maka premis minornya ya karena mengakui term antecedent, berarti diakui di situ bahwa saat ini cuacanya cerah. Ya, karena cuaca cerah ini menjadi sebuah sebab untuk seorang pergi ke pantai, gitu ya. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ya ketika cuaca cerah berarti ya saya akan pergi ke pantai, begitu. Yang kedua, tipe kedua, premis minor mengakui term konsekuen. Jadi premis minor di sini dikode dengan P2. Ini mengakui term konsekuen. Term konsekuen di sini yang kita contohkan adalah maka Allah akan memberikan atau menambah nikmat. Untuk premis mayor yang pertama, bila kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat. Ini premis mayor. Ya, premis mayor tadi sudah kita ulas, terdiri dari antecedent dan juga terdiri dari konsekuen. Antecedentnya adalah bila kita bersyukur, saja ya, kita bersyukur, sementara konsekuennya adalah Allah akan menambah nikmat. Maka karena mengakui konsekuen, kita bisa kita lihat di situ P2 ya. Pada saat ini Allah telah menambah nikmat. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti kita telah bersyukur. Begitu. Selanjutnya, premis minor ini dapat mengingkari term antecedent. Jadi selain mengakui, dia juga bisa mengingkari. Mengingkari dalam arti jika ya term antecedent dalam premis mayor itu bersifat positif, maka diingkari dengan kalimat negatif. Sebaliknya, jika berupa kalimat negatif, maka premis minornya berupa kalimat positif. Oke, kita langsung masuk contohnya. Untuk premis mayor, jika manusia tidak membuang sampah sembarangan, maka tidak akan terjadi banjir. Jika manusia tidak membuang sampah sembarangan, ini merupakan antecedent, sementara tidak akan terjadi banjir merupakan konsekuen. Nah, berhubung mengingkari term antecedent, antecedentnya di sini adalah manusia tidak membuang sampah, maka kebalikannya adalah manusia membuang sampah. Maka konsekuen atau akibatnya apa? Ya, terjadilah banjir. Lalu premis minor ini mengingkari term konsekuen. Ya, contohnya jika anak sakit kepala, ia meminum obat. Meminum obat merupakan term konsekuen. Pada kenyataannya anak tidak meminum obat, berarti anak tidak sakit kepala. Oke, selanjutnya hukum silogisme hipotetik. Nah, ini bisa menjadi acuan bagi teman-teman untuk menentukan apakah konklusi yang kita buat itu benar atau salah. Itu bisa didasarkan atas hukum silogisme hipotetik berikut. Yang pertama, A terlaksana sudah pasti B terlaksana. Ya, jika A benar maka B juga benar. Benar ini bisa didasarkan atas realitas, ya, realitas atau fakta-fakta empiris yang melingkupi. Ya. Kemudian yang kedua, A tidak terlaksana maka B tidak terlaksana. Ini tidak benar. Ya, karena belum tentu ketika A tidak terlaksana, B tidak terlaksana, atau sebaliknya itu belum tentu. Ya, atau B terlaksana, A juga terlaksana. Ini dianggap juga salah atau tidak sah. Dan juga B tidak terlaksana, A tidak terlaksana. Ini dianggap benar. Maka untuk hukum silogisme yang pertama dan terakhir ini termasuk dalam kategori benar, sementara dua yang di tengah itu termasuk kategori yang salah. A merupakan antecedent dan juga B adalah konsekuen. Jadi ketika A benar, ya konsekuennya ini terlaksana, maka B terlaksana. Jadi contohnya tadi, ya jika hujan, maka jika hari cerah, maka aku akan berangkat ke pantai. Nah, maka jika A ini terlaksana, ya jika memang cerah, maka konsekuennya apa? Jadi ke pantai, begitu kira-kira. Atau kalau yang kedua, A tidak terlaksana, B tidak terlaksana. Jadi kalau misalnya dibalik, jika cuaca tidak cerah, aku tidak jadi ke pantai. Nah, itu belum tentu juga. Ya, maka dinyatakan